Al-qunutu fi sholati subhi. Al-qunutu fi sholati subhi ghairu masyru' illa fin nawazil fafiha yuqnatu fihi wa fi sa'iris sholawati kama taqaddam. Rawa Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu an Abi Malik al-Ashja'i qala kana abi qad shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu sitti asyrah sanatan wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman faqultu akanu yaqlitun qal la ay bunayya muhdathun wa rawabnu Hibban wal Khatib wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqunutu fi sholati subhi illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Wa rawaz Zubair wal khulafa'ut thalathah annahum kanu la yaqunutuna fi sholatil fajri wa huwa madhhabul Hanafiyyah wal Hanabilah wa Ibnul Mubarak wa Thawri wa Ishaq wa madhhab Syafi'iyyah annal qunuta fi sholati subhi ba'da ruku' min ar-rak'ati tsaniyah sunnatun. Lima rawahul jamaah illa Tirmidzi an Ibni Sirin anna Anasa ibnu Malikin su'ila hal qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi faqal na'am faqila lahu qabla ruku' aw ba'da qal ba'da ruku'. Walima rawahu Ahmad wal Bazzar wad Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim wasahahahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fil fajri hatta faraqad dunya. Kunut dalam salat subuh. Kunut dalam salat subuh itu tidak disyariatkan kecuali apabila terjadi bahaya. Kalau terjadi bahaya atau bencana, maka bukan hanya dalam salat subuh yang disunahkan berkunut, malah ia juga disunahkan supaya dibaca pada setiap salat fardu, sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis sahih meriwayatkan bahwa Abu Malik al-Ashja'i berkata, ayahku pernah mengerjakan salat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berusia 16 tahun. Bahkan pernah bermakmum kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aku bertanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu pernah berkunut? Ayahku menjawab, tidak, wahai anakku, itu hanya sesuatu yang diada-adakan. Juga diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Al-Khatib, Ibnu Huzaimah, dan ia menganggapnya sebagai hadis hasan. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berkunut dalam salat subuh kecuali bila untuk mendoakan kebaikan atau kebinasaan sesuatu kaum. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan khalifah-khalifah yang tiga, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahwa mereka tidak pernah berkunut dalam salat subuh. Demikianlah madhab golongan Hanafi, Hambali, Ibnu Mubarak, Thawri, dan Ishaq. Adapun menurut madhab Syafi'i, berkunut dalam salat subuh sesudah ruku pada rakaat kedua merupakan perbuatan sunnah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah selain Tirmidzi dari Ibnu Sirin. Anas bin Malik pernah ditanya demikian, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunut ketika dalam salat subuh? Ia menjawab, ya. Kemudian beliau ditanya kembali, apakah kunut itu dibaca sebelum ruku atau sesudahnya? Ia menjawab, kunut itu dibaca sesudah ruku. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Bazzar, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim yang menganggapnya sahih, dari Anas yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa berkunut dalam salat subuh hingga beliau wafat. Wa fi hadzal istidlali nadrun li'annal qunuta al-mas'ul anhu huwa qunutun nawazil kama jaa dzalika sharihan fi riwayatil Bukhari wa Muslim. Dalam menggunakan hadis ini sebagai dalil
haruslah ditinjau lebih dulu. Sebab besar kemungkinan bahwa yang ditanyakan tadi itu adalah kunut nazilah karena ada bahaya. Hal ini sudah jelas bahwa jika ada bahaya disunnahkan berkunut sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.